Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini, insya Allah kita akan membahas tentang pelajaran Al-Quran Hadis, di mana dalam pelajaran ini Bapak akan menerangkan tentang isi kandungan surat Ad-Duha. Para perawi sepakat bahwa turunnya surat ini berkenaan dengan terjadinya fatrah wahyu. Apa itu fatrah wahyu? Nah, fatrah wahyu adalah masa tenggang turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril setiap hari, ya, Allah menurunkan wahyu, tetapi ketika itu terjadi masa fatrah wahyu, dijeda oleh Allah. Nah, perasaan ini membuat Rasulullah SAW mengalami rasa takut akan kemurkaan Allah, sehingga Rasul merasa sedih. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melakukan itu untuk apa? Untuk menempa diri Rasulullah agar hati dan jiwanya kuat dalam mengemban tugas yang Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasa sedih tadi, ya, Allah turunkan surah Ad-Duha dengan membawa berita yang paling menggembirakan, mendatangkan kesejukan dan ketenangan pada jiwanya, serta merinci nikmat-nikmat Allah yang dikaruniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya penjelasan secara rinci. Allah berfirman di dalam surah Ad-Duha ayat pertama dan ayat kedua yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Surahallahul azim. Yang artinya demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah terhadap Rasulnya dengan dua tanda. Nah, dua tanda kebesaran Allah yang ada di dunia. Apa itu? Salah satunya yaitu waktu duha dan waktu malam dengan kegelapannya. Nah, apa sih itu waktu duha? Nah, waktu duha adalah waktu ketika matahari sepenggalahan naik. Maka ketika waktu sepenggalahan naik, ya, waktu matahari sepenggalahan naik, kita disunahkan untuk sholat duha. Ya, disunahkan untuk sholat duha untuk mensyukuri akan kebesaran Allah. Salah satu kebesaran Allah di pagi hari, dimana ketika matahari sepenggalan naik itu berarti cahaya pagi yang gemilang, dimana waktu pagi itu merupakan waktu yang penuh dengan harapan, yang diawali dengan melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan yang lain, tentunya kegiatan yang baik yang jauh dari murka Allah. Nah, sedangkan waktu malam, ya. Yang kedua itu waktu malam. Apa itu waktu malam? Waktu malam adalah waktu yang menunjukkan keadaan yang hening dan sunyi. Dan waktu inilah yang harus dilakukan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, serta bermunajat dan berdoa hanya kepada Allah, untuk menyambut datangnya waktu pagi yang cemerlang. Dan Allah bersumpah atas nama waktu duha dan waktu malam bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pula membencinya. Nah, itu yang sebelumnya kekhawatiran Rasulullah terjadinya fatrah wahyu. Ternyata di situ untuk apa? Untuk menguatkan hati Rasulullah dan jiwa Rasulullah akan masa yang akan datang, masa dakwah yang akan datang. Nah, sebaliknya ya. Ternyata di balik itu semua, di balik ujian yang Allah berikan kepada Rasulullah, itu Allah memberikan kesejukan dan ketenangan serta kebahagiaan sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Ad-Duha ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang artinya, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Nah, dengan ujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka setiap hari kemuliaan Rasulullah itu semakin bertambah dan derajatnya pun semakin tinggi melebihi keadaan yang sebelumnya. Dan janganlah engkau berprasangka bahwa aku membencimu ya, dan enggan kepadamu. Bahkan engkau semakin kuat di sisiku dan semakin dekat hubunganmu denganku. Itu ya. Kemudian Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, pembawa rahmat, hidayah serta nur ya, cahaya kepada semua makhluknya. Dan Allah pun menambahkan kegembiraan itu dengan menambahkan nikmat-nikmat yang akan diperolehnya kelak. Kapan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Yang artinya, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Nah, ayat ini menunjukkan adanya suatu harapan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya untuk mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan pada masa-masa yang akan datang. Selain itu, Allah juga mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang bingung dan goncang. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Mana petunjuknya? Sebagaimana Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka dhallan fahada. Yang artinya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Nah, perlu diperhatikan anak-anak, dia di sini yaitu Allah ya. Allah mendapati Rasulullah dalam keadaan yang bingung. Tetapi Allah memberikan petunjuk. Kenapa bingung dan goncang? Dikarenakan kaumnya tidak berada pada jalan yang benar. Ketika itu zamannya disebut zaman jahiliyah. Ya, ibadah mereka batil, menyembah berhala, ibadahnya kerjaannya menyembah berhala, mabuk, main judi, ya, dan bahkan keyakinannya pun rusak, akidahnya rusak karena tidak menyembah kepada Allah. Nah, dalam keadaan demikian Allah maha bijaksana. Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bingung dan goncang seperti tadi, seperti yang digambarkan tadi pada kaum jahiliyah yang kerjaannya mabuk, menyembah berhala, judi, yang haram-haram itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Tapi Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah maha bijaksana. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu-wahyunya yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan jalan yang terang, yaitu Al-Qur'an. Allah juga mendapati Nabi Muhammad dalam keadaan miskin, lalu Allah Subhanahu wa taala mencukupkannya. Allah Subhanahu wa taala mencukupkannya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Ad-Duha ayat 8,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, yang artinya dan dia mendapatimu sebagai seorang yang lalu dia memberikan kecukupan. Ya, Allah ya mendapati Rasul ketika itu seorang yang kekurangan, lalu Allah memberikan kecukupan. Orang tua Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan warisan apapun kecuali seekor unta dan seekor wanita dan seorang wanita yang mengurus Nabi. Ya, kecuali seekor unta dan seorang wanita yang mengurus Nabi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikannya kaya raya melalui apa? Melalui usahanya sebagai saudagar. Ya. Apa yang dialami dan dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Sedemikian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, sedemikian perhatian Allah kepada Rasulnya, dan sedemikian pula cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar nikmat yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya agar mensyukuri anugerah tersebut dan memenuhi hak-haknya. Dan Allah pun berpesan agar tidak berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim dengan menindas dan menganiaya, serta Allah melarang menghardik peminta-minta. Jika kita tidak memberikan sesuatu kepada peminta-minta, maka hendaklah kita menyampaikan dengan cara yang sopan dan halus dengan beradab. Ya. Nah, ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar tidak berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim dengan menindas, menganiaya, dan bahkan Allah pun melarang menghardik peminta-minta. Dari risalah tersebut Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya, kepada kita semua, agar tidak berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim dengan menindas dan menganiayanya, bahkan melarang menghardik peminta-minta. Yaitu langsung perintah Allah dan Rasul yang harus kita jalankan. Ya, jangan berlaku sewenang-wenang, berlaku seenaknya, sewenang-wenang itu seenaknya kepada anak yatim, menindas, menganiaya, melarang menghardik, ya, menzolimi, itu nggak boleh. Apabila kita tidak mempunyai rezeki lebih, maka sampaikanlah kepada peminta-minta tadi dengan penyampaian yang halus, yang lembut, sopan. Ya, jangan sampai menyakiti hati si peminta-minta. Paham? Oke. Nah, peminta-minta itu disebut as-sa'il. Ya, as-sa'il. As-sa'il itu peminta-minta. Dalam hal meminta-minta, tidak hanya meminta uang atau harta benda saja, tetapi juga dalam hal lain seperti apa? Membutuhkan bimbingan, membutuhkan nasihat, ataupun pertolongan. Ya. Tapi nggak boleh menghina apabila ada teman kita membutuhkan bimbingan, meminta pertolongan, itu nggak boleh menghina, udah ya, nggak boleh. Nah, selanjutnya surat ini, ya, surat Ad-Duha ini ditutup dengan perintah agar kita bermurah hati kepada sesama dan saling berbagi sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ad-Duha ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis.
Yang artinya dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Dari penjelasan di atas, hendaklah kita bermurah hati dalam memberikan harta benda kepada kaum fakir miskin dan memberikan kelebihan nikmat-nikmat Allah yang lain kepada mereka yang membutuhkannya. Kepada yang membutuhkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini terkenal sebagai seorang yang paling banyak memberi kepada kaum fakir, miskin, ya. Beliau sering menginfakkan semua yang beliau miliki. Oleh karena itu beliau mengajarkan kepada umatnya agar tidak menjadi orang yang pelit. Ya, harus senang berbagi. Ya, begitu besar kasih sayang beliau kepada fakir miskin dan kaum papa. Apa itu kaum papa? Kaum yang kurang mampu. Sehingga beliau pernah bersabda, jika kalian mencari Tuhan, maka carilah di tengah-tengah kaum fakir miskin. Ya, jika kalian mencari Tuhan, maka carilah di tengah-tengah kaum fakir miskin. Kenapa kok demikian? Karena disitulah kita diuji oleh Allah. Dengan adanya kaum fakir miskin, apakah kita bisa membantunya atau tidak? Itu mencari surga. Ya, kita ingin mencari surga, maka sering-seringlah berbagi kepada orang yang membutuhkan. Baik, hikmah surah Ad-Duha agar kita senantiasa berpikir optimis akan masa depan yang penuh dengan kebaikan yang disertai dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai anugerah yang Allah berikan kepada kita selagi kita senantiasa berada dalam jalan yang benar dan mengabdi dengan sepenuh hati hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hikmah surah Ad-Duha, ya, agar kita senantiasa berpikir optimis, yakin, ya, akan masa depan yang penuh dengan kebaikan yang disertai dengan rahmat Allah. Oleh karenanya itu kita harus rajin belajar, sering berbagi, dan selalu berdoa kepada Allah meminta yang terbaik agar semua yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.